Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maulia, dosen program studi D3 Analisis Kimia Politeknik AK Bogor. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen, tentunya saya berkewajiban untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk aspek pengajaran, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktik Teknik Pemisahan Kimia yang merupakan mata kuliah keahlian profesi pada program studi D3 Analisis Kimia. Mata kuliah ini berada di semester genap untuk mahasiswa tingkat 2 dengan bobot 1 SKS. Secara umum, teknik pemisahan kimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari berbagai metode untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menentukan metode pemisahan kimia yang sesuai untuk suatu sampel dan mengenali gangguan-gangguan yang menyertai suatu analisis kimia. Adapun pokok bahasan yang diberikan pada mata kuliah ini mencakup pendahuluan dan pengantar metode pemisahan kimia, teknik pengendapan dan filtrasi pada penentuan rendemen, ekstraksi pelarut dan penentuan koefisien partisi asam borat dan asam benzoat, teknik pemisahan dengan demasking agent, teknik maserasi pada penetapan kadar tanin dalam teh, ekstraksi fosfat dari tanah, dan pemisahan besi dengan teknik adsorpsi menggunakan karbon aktif. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa dengan menggunakan slide presentasi. Dikarenakan mata kuliah praktik teknik pemisahan kimia erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, saya selalu mengaitkan materi dengan aktivitas harian yang sering dilakukan agar mahasiswa lebih mudah memahami materi tersebut. Untuk interaction, saya mendorong mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan. Selain berdiskusi, saya membuat kuis yang menarik dan interaktif agar mahasiswa mampu memahami dan mendalami materi yang telah disampaikan. Pada asesmen, sistem penilaian disampaikan di kontrak perkuliahan pada awal pertemuan. Pada mata kuliah praktik teknik pemisahan kimia, penilaian terdiri dari praktik harian 30%, ujian tengah semester 30%, kuis dan tugas 10%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut merupakan video pembelajaran pada mata kuliah praktik teknik pemisahan kimia dengan materi pengantar praktik mengenai ekstraksi pelarut dan penentuan koefisien partisi asam borat dan asam benzoat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kira-kira udah pada sarapan belum nih? Sudah ya. Harus pada sarapan ya, karena sarapan itu pondasi buat kita melakukan aktivitas sehari-hari ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hari ini bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat ya. Untuk menyambung lagi pertemuan sebelumnya, jadi kita masuk pertemuan ketiga ya pada mata kuliah teknik pemisahan kimia ini. Sebelum saya mulai, sini saya lihat sudah hadir semua ya, sepertinya untuk mahasiswanya sudah hadir semua. Oke. Kalau begitu alangkah baiknya kita buka pertemuan ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Silahkan dipimpin oleh komite. Sebelum mengawali kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Oke.
Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai pendahuluan ya tentang teknik pemisahan kimia itu apa dan sebagainya, maka hari ini kita akan masuk ke salah satu materi yang melandasi mengenai pemisahan kimia ya. Materinya mengenai ekstraksi pelarut. Oke. Sebelum saya masuk ke materi ini, kira-kira ada yang masih ingat nggak materi pertemuan sebelumnya mengenai apa? Kira-kira ada yang ingat apa tujuan dari pemisahan kimia? Oke, Revan. Untuk memisahkan senyawa dari campuran. Untuk memisahkan suatu senyawa dari campuran. Oke. Alhamdulillah masih pada ingat semua ya. Jadi mudah-mudahan jangan ganti pertemuan terus lupa pertemuan sebelumnya ya. Oke. Pada ekstraksi pelarut ini sebenarnya adalah teori yang mendasari praktik kita ya, praktik di percobaan 3 mengenai penentuan koefisien partisi asam borat dan asam benzoat ya. Jadi nanti di laboratorium kita akan melaksanakan praktik ini ya. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menentukan koefisien partisi asam borat dan asam benzoat dari suatu metode ekstraksi. Ya. Oke, kita awali dengan definisi dulu ya. Di sini dituliskan ekstraksi pelarut atau ekstraksi cair-cair adalah metode pemisahan atau pengambilan zat terlarut dalam larutan dengan menggunakan pelarut lain. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira kenapa ekstraksi pelarut ini disebut sebagai ekstraksi cair-cair? Ada yang bisa? Oke, Mila. Oke, betul ya. Karena baik sampel maupun pelarut, keduanya berada pada fase cair, sehingga ekstraksi ini biasa disebut sebagai ekstraksi cair-cair. Nah, selain ekstraksi cair-cair, ada juga ekstraksi padat cair, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk ekstraksi cair-cair ini, ada 3 hal pokok yang biasanya dijadikan dasar untuk ekstraksi pelarut. Oke, kita lihat bersama. Yang pertama, pada umumnya salah satu pelarut adalah air dan pelarut lainnya adalah zat organik ya. Zat organik bisa ether, kloroform ataupun toluen. Nah, pada percobaan 3 nanti kita akan menggunakan ether untuk zat organiknya ya. Untuk pelarut airnya kita akan menggunakan Aquades. Nah, kira-kira di sini ada yang pernah bekerja menggunakan ether sebelumnya? Enggak, belum. Nah, nanti karena belum pernah bekerja menggunakan ether, saya akan memberikan informasi sedikit ya mengenai ether. Jadi ether itu sifatnya mudah terbakar atau bahasa kimianya apa kalau mudah terbakar? Flammable, betul. Jadi ketika menggunakan ether, kita harus memastikan bahwa tidak ada sumber api di sekitar kita ya di laboratorium karena ketika ada sumber api maka ether bisa menyambar ya, jadi menyebabkan kebakaran. Ya, tentu saja kita tidak menginginkan hal itu terjadi, maka kita harus terapkan safety-nya juga ya. Selanjutnya, karena kedua pelarut ini adalah air dan zat organik, dia berbeda fasa, maka akan terbentuk 2 lapisan ya. Kita tahu kalau air bisa nggak kira-kira bercampur dengan zat organik? Tidak ya, karena yang satu hidrofilik, yang satu hidrofobik ya. Kalau kita gambarkan, nanti misalnya di sini ada fasa air ya. Di sini ada ether, maka nanti di antaranya ini ada lapisan ya yang terbentuk karena kedua larutan tersebut tidak bisa saling bercampur ya. Oke. Pelarut dengan densitas yang lebih tinggi akan berada di bagian bawah, sedangkan pelarut dengan densitas yang lebih rendah akan berada di bagian atas. Nah, kira-kira untuk ether dan air, mana yang ada di atas dan mana yang ada di bawah? Kira-kira, apakah ether lebih ringan densitasnya atau air yang lebih ringan?
air ya. Kira-kira nanti itu air densitasnya kan mendekati 1 ya, sedangkan ether itu kurang dari 1. Maka nanti yang ada di bagian bawah saat kita ekstraksi adalah air, sedangkan yang di bagian atasnya adalah ether. Oke. Lanjut ya, untuk poin ketiganya, zat terlarut yang berada di satu fasa akan berpindah ke fasa lainnya setelah ekstraksi. Jadi nanti kita punya sejumlah zat terlarut ya, misalnya zat terlarutnya awalnya ada di ether seperti itu, maka nanti dia akan berpindah setelah ekstraksi ke fasa air. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita ingin mengambil suatu zat terlarut dari air, maka nanti dia akan berpindah ke fasa organiknya. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu atau bisa diikuti? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah alat laboratorium yang biasa dipakai untuk ekstraksi. Ada yang tahu nggak namanya ini apa? Tuh, corong pemisah atau separating funnel ya. Jadi corong pemisah ini nanti kita akan isi dengan 2 larutan tadi ya yang tidak saling pisah. Bagian atas nanti akan ditempati oleh larutan yang memiliki densitas yang lebih rendah dan bagian bawahnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya akan diisi oleh larutan yang lebih tinggi densitasnya ya. Oke, bagian corong pemisah ini terdiri dari tutup ya. Kemudian ini ada bagian badan corong pemisahnya dan di sini ada bagian ceratnya atau untuk membuka tutup corong ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses ekstraksi yang akan kita lakukan di percobaan 3 nanti ya. Oke, kita lihat. Di sini ada gambar sebelum ekstraksi. Jadi, sebelum ekstraksi, kita memiliki fasa organik di bagian atas dengan zat terlarut atau solut berada di fasa organik. Seperti ini. Ya, dan di bagian bawah kita memiliki fasa air. Oke, maka bagaimana kita memindahkan zat terlarut ini dari fasa organik ke fasa air? Kita lakukan namanya ekstraksi. Bagaimana ekstraksi itu dilakukan? Secara teknik kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti kalian akan diberikan corong pemisah yang berisi 2 larutan tadi. Cara memegangnya adalah tutupnya kita harus tahan menggunakan jempol ya. Kita harus tahan tutupnya. Kita harus pegang dengan 2 tangan ya. Jangan saya kuat Bu, saya pegang dengan 1 tangan saja ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus memegangnya dengan kedua tangan ya. Kemudian kita akan kocok larutan yang ada di dalam corong pemisah tadi ya. Cara mengocoknya adalah ke satu arah saja. Jadi kalau misalkan ke depan, kalian kocok ke depan terus seperti itu. Ya, jadi tidak boleh random cara mengocoknya ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada interaksi antara kedua larutan itu supaya zat terlarut bisa berpindah ya, bisa berpindah. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengocoknya selama kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Oke, kita bisa sesekali membuka ceratnya. Jadi pada saat proses ekstraksi itu akan ada gas yang terperangkap di dalam corong sehingga sesekali kita harus buka ya, pada saat kita kocok sesekali kita buka. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan gas dari dalam corong pemisah. Nah, bagaimana kalau kita tidak sesekali tidak membuka, maka nanti kan ada tekanan yang besar ya. Bisa jadi nanti menerbangkan tutupnya atau bisa jadi retak mungkin corong pemisahnya. Jadi harus dibuka sesekali ceratnya ya. Nah, maka setelah ekstraksi nanti akan kita harapkan terjadi perpindahan ya, yang tadinya solutnya atau zat terlarutnya di fasa organik, maka akan berpindah ke fasa air. Nah, seberapa banyak yang berpindah itu ada suatu tetapan. Nanti kita akan bahas tetapan tersebut ya. Sampai sini apakah bisa diikuti atau ada yang ditanyakan dulu? Bisa ya diikuti. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi saya bilang ya,
seberapa banyak zat itu bisa berpindah dari suatu larutan ke larutan lain, ini didasari oleh satu hukum, namanya adalah hukum partisi. Di mana hukum partisi ini berbunyi, jika solut dilarutkan sekaligus ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, maka solut akan terdistribusi atau berpindah di antara kedua pelarut. Nah, pada keadaan setimbang, perbandingan konsentrasi solut berharga tetap pada suhu yang tetap. Oke, secara matematis, secara sederhananya dituliskan seperti ini ya. Jadi konsentrasi zat terlarut dalam fase organik dibagi konsentrasi zat terlarut dalam fase air, ini adalah KD. Jadi KD ini adalah suatu tetapan ya, yang menggambarkan seberapa banyak zat terlarut kita berpindah ya dari satu fase ke fase yang lainnya. Kita sama-sama lihat dulu contoh soalnya. Di sini ada sejumlah 50 mili larutan asam borat dengan konsentrasi 0,05 molar dalam air. Kita ekstraksi menggunakan 25 ml pelarut organik yaitu kloroform. Oke. Setelah proses ekstraksi dan pemisahan dua fase, diketahui bahwa konsentrasi asam borat yang tersisa di fase air adalah 0,035 molar. Oke. Sudah bisa dimengerti semua soalnya? Jadi kita ingin memindahkan asam borat itu dari fase air ke kloroform ya. Jadi awalnya dia ada 0,05 ya, sebanyak 50 ml. Nah, ternyata setelah dihitung di akhirnya tersisa 0,035. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, hitung jumlah asam borat yang awalnya ada di fase air. Kemudian hitung jumlah mol asam borat yang berpindah ke fase kloroform. Yang ketiga adalah hitung konsentrasi asam borat dalam fase kloroform setelah ekstraksi. Dan yang keempat adalah hitung koefisien partisi ya, ataupun bisa disebut koefisien distribusi ya, dari asam borat antara kloroform dan air. Nah, kira-kira dari sini yang pertama, kita bisa menghitung mol asam borat dalam fase air dari data apa? Volume dan konsentrasi, betul ya. Jadi, mol itu rumusnya apa? Mol adalah apa tadi? Volume dikalikan konsentrasi. Yuk, kita lihat. Di sini, jumlah mol asam borat dalam air karena diketahui ya molaritas awalnya dan diketahui volume awalnya, maka kita bisa mencari mol awal. Jadi molar dikali volume. 0,05 molar, ini molar itu mol per liter, dikalikan 0,05 liter. Dari mana 0,05 liter? Dari 50 ml, betul ya. Jadi kita dapatkan nilai mol asam borat dalam air sebesar 0,025 mol. Ya, sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Ditanyakan tadi yang kedua adalah jumlah mol asam borat yang tersisa di air. Karena kita sudah tahu yang tersisanya ya, maka kita bisa tahu juga berapa yang berpindah ya. Tadi di sini diketahui ya di soal. Yang tersisanya adalah 0,035 molar, maka kita bisa menghitung yang berpindah ya. Yang tersisa 0,035 molar dikali 50 mili adalah 0,00175 mol. Maka yang berpindah adalah selisihnya awal dikurangi sisa. Didapatkan sebesar 0,00075 mol. Ya. Sampai sini bisa diikuti ya. Oke, kita lanjut. Ditanyakan konsentrasi asam borat dalam kloroform. Oke, kalau tadi rumus dari mol adalah volume dikali molaritas,
maka konsentrasi adalah mol dibagi volume. Karena kita sudah tahu mol berpindah dari nomor 2, maka kita dapat menghitung ya konsentrasi asam borat di kloroform. Mol berpindah dibagi volume kloroform. Volume kloroform ini didapat dari soal ya. Sehingga nilainya adalah 0,030 mol per liter. Oke. Nah, dari sini karena kita sudah tahu konsentrasi yang berada di fase organik atau kloroform dan kita juga sudah tahu konsentrasi asam borat di fase air ya, kita bisa menghitung koefisien partisinya. Ya, bagaimana caranya? Adalah konsentrasi asam borat di fase organik yaitu di kloroform dibagi konsentrasi asam borat di fase air. Maka didapatkan suatu tetapan nilai K-nya adalah 0,857. Oke. Bisa diikuti ya, bisa dimengerti. Jadi kita bisa menghitung berapa koefisien partisi ketika kita tahu konsentrasi zat terlarut di masing-masing fasa. Oke, kalau begitu agar saya tahu sudah paham atau belum mengenai perhitungan koefisien partisi, silahkan dikerjakan soal berikut ya. Nanti saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Kalau sudah ada yang bisa, boleh untuk ke depan ya. Oke, ini waktunya sudah 3 menit ya. Ada yang bisa kira-kira mengerjakan ke depan? Oke, Arsyal, boleh. Ya, dilihat aja spidolnya yang masih isi. Boleh dihapus. Oke, buat yang lainnya nanti kita akan bahas bersama ya. Apakah sepakat dengan jawaban Arsyal ataukah ada yang punya jawaban lain? Di sini saya mau mengingatkan kembali ya, karena kita mata kuliah praktik, maka kehadiran harus 100%. Jadi nanti diusahakan tidak boleh ada alpa atau meninggalkan kelas ya. Tetapi kalau misalkan ternyata sakit, silahkan kalian memberikan surat sakit dan mencari kelas pengganti ya. Baik, terima kasih ya Arsyal. Oke, mungkin di sini tulisannya agak kurang terlihat ya karena kecil-kecil. Tapi di sini saya lihat jawabannya benar ya. Nah, kita lihat, kita bahas bersama ya untuk jawabannya. Oke. Nah, ini sama dengan jawaban yang dikerjakan oleh Arsyal ya. Jadi kita lihat di sini. Seperti halnya di contoh soal awal, bahwa kita bisa mencari mol ketika kita memiliki data molaritas atau konsentrasi dan data volume. Nah, kita cari dulu mol awal adalah 0,1 mol per liter dikali 0,1 liter. Maka kita dapatkan 0,01 mol. Nah, karena kita belum tahu mol yang tersisa di air, maka kita bisa misalkan. Kita misalkan mol yang tersisa di air adalah X, ya. Maka mol yang banyaknya mol yang masuk ya ke ether atau berpindah ke ether adalah 0,01 dikurang X, ya, dikurang sisa. Oke? Nah, karena volume air dan ether sama, ya, kita lihat di soal ya. Volumenya sama ya, sama-sama 100 ml. Jadi kita bisa coret atas dan bawahnya ya karena sama 1 seperti itu, maka didapatkan persamaan D adalah
0,01 dikurang X dibagi X. Ya, sama dengan 3. Ini 3 dari soal ya. Kita tahu bahwa nilai D-nya adalah 3. Maka kita bisa mencari nilai X dari persamaan ini. Ya, X-nya kita dapatkan sebesar 0,025 mol. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi asam benzoat di air setelah ekstraksi. Maka kita bisa pakai 0,025 mol ini kita bagi dengan volume ya, 0,1, maka kita dapatkan konsentrasinya adalah 0,025 molar. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum mengerti kira-kira cara mencari koefisien distribusi atau partisinya? Sudah bisa semua ya? Saya yakin nanti kalau kalian terus berlatih, pasti akan bisa, pasti akan menemukan pola-pola perhitungan yang mirip ya, untuk mencari dan menentukan koefisien partisi atau koefisien distribusi dari suatu ekstraksi. Oke, baik. Nah, kalau sudah mengerti semua, sebelum mengakhiri pertemuan, saya ada satu soal atau tugas ya yang nanti bisa dikerjakan di rumah ya, karena kalau kita habis pergi dari mana-mana kan kita biasanya pengen oleh-oleh ya. Nah, ini dari pertemuan ini saya juga akan memberikan oleh-oleh ya. Oleh-olehnya adalah soal. Nah, soal ini silahkan dikerjakan, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya apakah ada yang ditanyakan atau sudah bisa semua. Oke? Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya, dan nanti di praktiknya semuanya bisa menghitung dan menentukan koefisien distribusi dan koefisien partisi dari ekstraksi ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan terima kasih ya, dan juga semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat ya. Baik, jangan lupa dikerjakan soal-soalnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah praktik teknik pemisahan kimia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.